31 tadi belum. Tak kira kemarin sudah. Oke, nanti insya Allah besok yang 31 nggak apa-apa, sekarang lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla, tidak, wal qamar, dan demi bulan. Allah sering memakai ciptaannya sebagai apa? Landasan sumpah ya. Wal laili wadduha wal fajr dan seterusnya. Wal asr, gitu kan? Wal asr innal insana lafi khusr. Waktu itu kan juga ciptaan Allah. Waktu, bulan, gunung, macam-macam. Itu ciptaan Allah semua. Dipakai sebagai sumpah untuk meneguhkan kita bahwa ciptaan Allah itu sungguh-sungguh merupakan bukti kebesaran Allah, bukti kekuasaan Allah. Nah, di sana kita diajak untuk berpikir berpikir lebih kosmis, apapun yang ada di sekitar kita. Maka yang kedua itu disebut kalla wal qamar, dan demi bulan, wasubhi idza adbar, dan ketika demi subuh atau demi malam yang mulai terang, demi subuh yang menambah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat ingin agar manusia itu benar-benar melihat seluruh ciptaan Allah, baik waktu maupun alam semesta ini, sebagai tanda, sebagai media untuk kita pertama berpikir. Ya, pertama berpikir. Jadi saya masih ingat dawuh Pak Guru itu kalau ngajarin kita itu, ayo minta kepada Allah agar diberi pikiran yang hidup. Pikiran yang hidup. Pikiran yang hidup itu artinya tidak jumut, tidak mandek. Sesuatu yang selalu ada ide-ide baru. Sesuatu yang sifatnya selalu kontinu, ada banyak ide baru. Nah, ini yang disebut sebagai pikiran hidup. Kenapa? Karena kalau manusia itu pikirannya sudah mandek, mati, hanya berhenti stagnan di satu fenomena, satu pandangan, ini bahaya. Kenapa? Karena otak itu kalau tidak dipakai, itu lama-lama akan mengalami kemunduran fungsi dan kemunduran kualitas loh ya. Itu penelitian, bukan kata-kata saya. Maka manusia harus benar-benar selalu memfungsikan otaknya dengan cara selalu berpikir. Nah, Allah di dalam bentuk sumpah-sumpah seperti walaili wasubhi itu ingin kita bertafakur tentang waktu. Bahwa waktu itu memiliki kandungan pelajaran banyak sekali. Ada kandungan agar kita bersegera dalam kebaikan, ada kandungan agar kita bersegera di dalam meminta ampunan, ya. Ada kandungan agar kita segera mengisi waktu itu tidak dengan kesia-siaan. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi seperti dalam surat Al-Asr, itu kan demi asar, waktu yang pendek. Nah, di ayat ini kita diingatkan tentang walaili dan wasubhi. Maka kalau boleh saya lebih luaskan, elaborasi lebih luas, ejawantah lebih luas. Pertama tentang wasubhi. Kita diingatkan bahwa subhi itu tentang waktu subuh. Kita tahu bahwa Allah selalu memakai kalimat subuh itu semangat, agar kita itu penuh semangat, terutama memanfaatkan waktu antara tahajud sampai subuh, di mana itu doa-doa di sana, kedekatan kita di sana kepada Allah dinilai sebagai lebih khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun itu lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi derajatnya, lebih berharga minat dunia daripada dunia fiha dan seisinya. Itu tentang subuh.
atau tentang fajar. Kemudian tentang al-laili kita kemarin sudah sampaikan di ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana keutamaan bangun tahajud. Al-Mudaththir ini dan kemudian kemarin Al-Muzammil juga bercerita tentang ya ayyuhal muzammil qumil lail, gitu kan? Qumil lail, wahai orang yang berselimut, bangunlah al-lail pada malam hari itu. Al-lail lagi-lagi untuk apa? Beribadah. Allah juga di sana menentukan bahwa tentang siang itu juga tentang waktu. Allah menyatakan, kenapa kamu malam tak suruh bangun? Karena hanya di malam hari kamu bisa konsentrasi tinggi. Kenapa? Karena kalau di siang hari naharo itu tawilan, panjangnya siang itu kamu pakai untuk urusan-urusan dunia. Sehingga kamu jarang bisa fokus untuk beribadah kepadaku. Sehingga apa? Malam bangunlah. Nah, dua ayat ini ya, baik tentang walaili idza adbar, demi malam ketika telah berlalu, artinya sudah mulai subuh, kemudian wasubhi idza, dan demi subuh Allah berkata innaha la ihdal kubar, baru kemudian menyampaikan siksaannya, dalam hal kengeriannya, dalam semuanya. Allah sampai memakai dengan kalimat sumpah, itu benar-benar biar kita itu pay attention. Supaya kita benar-benar menaruh perhatian utuh, penuh, sungguh-sungguh. Nah, saya ulangi, agar kita menaruh perhatian utuh, penuh, sungguh-sungguh di dalam ancaman ini. Kenapa? Karena ayat selanjutnya disampaikan setelah innaha tadi, setelah innaha lahidal kubar, disampaikan bahwa liman sya'a minkum, ya, lil bashar katanya ya, nadhiron lil bashar, itu adalah peringatan untuk manusia. Nah, sekarang kita disinggung sama Allah, ya, kita disinggung sama Allah. Gimana singgungannya? Itu yang saya maksud dengan peringatan tadi itu akan menjadi peringatan untuk manusia. Berarti sekarang gimana? Kalau ternyata itu tidak menjadi peringatan untuk kita, berarti kita siapa? Kita siapa? Kan yang bisa mengambil peringatan itu adalah manusia. Berarti kalau sudah diperingatkan seperti itu, lalu tidak juga mengambil peringatan, berarti kita ini siapa? Ini yang harus jadi pelajaran kita itu. Karena kalimat nadhiron lil bashar, nadhiron ini adalah untuk peringatan. Peringatan lil siapa? Untuk siapa? Ya untuk al-bashar, manusia. Kenapa bashar? Karena nggak mungkin ini untuk binatang. Karena nggak mungkin ini untuk setan. Kalau gitu untuk manusia. Ya sudah. Berarti kalau kita memang merasa dan mengaku sebagai manusia, harusnya mampu menjadikan ayat-ayat Allah tadi sebagai nadhiron, peringatan untuk diri kita. Ada dulu yang ikut aktif ngaji gitu, seneng gitu. Pas ikut ngaji satu hari ikut ngaji, ternyata ayatnya tentang neraka, ayatnya tentang mati. Lah ya memang ayatnya tentang itu, masa saya nggak menerangkan itu? Lalu saya terangkan apa adanya. Besoknya nggak ikut ngaji lagi. Kenapa? Lawang saat itu logus saya itu lagi sedang semangat-semangatnya ngerjain proyek baru loh. Lah kok data ayatnya tentang mati, tentang neraka, ini bikin lemes saja katanya. Ya nggak bisa begitu.
sebenarnya peringatan neraka membuat orang kemudian lemes, tidak bekerja, keliru berarti. Entah keliru yang nerangkan atau keliru yang menangkap. Karena itu sebenarnya justru memacu kita. Ayo kerja keras, nang cepet. Nang cepet. Nang apa? Karena ini waktunya berbenturan dengan mati. Gitu loh. Berbenturan dengan mati. Kalau tidak segera berbuat baik, khawatir kematian datang. Kalau nggak segera hidup ini lebih produktif, ya mati. Gimana caranya? Ayo dipacu produktivitas. Cuma memang kematian itu mengajarkan kita bahwa produktivitas itu alokasinya, distribusinya, ini yang sering keliru. Gimana? Ya tadi sudah kita pelajari sepanjang hari saat kemarin ya toh, tentang dunia dan akhirat tadi. Sehingga balik lagi kepada peringatan ini tentang sakor juga begitu. Ayo kita jadikan peringatan, bukan kok kemudian nanti terus lemes, enggak. Bahwa kita itu harus sungguh-sungguh di dalam menghindari keburukan, di dalam mengejar kebaikan. Di sana sebenarnya ya. Jadi makanya di situ kalimatnya adalah apa? Nadhiron lil basyar. Lalu di semangat-semangatnya, liman sya'a minkum, dan juga bagi orang yang di antara kalian ayyataqaddam, ingin memajukan au yata'akhir, ataukah ingin memundurkan. Baik memajukan dalam arti itu kita orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin berharap ketemu akhirat dengan terbebas dari neraka, maupun orang-orang yang memundurkan itu karena ingin lebih banyak memberi peringatan pada sesama manusia. Jadi di ayat ini dulur, saya sih lebih suka menekankannya pada lil basyarnya ya. Lil basyar. Itu kayak semacam apa? Sindiran halus lah dari Allah. Yang merasa tersindir lagi-lagi. Kalau yang enggak terasa, saya merasa tersindir. Tersindir kenapa lu? Kalimatnya Allah kok gitu ya. Nadhiron lil basyar. Peringatan untuk manusia. Nah, ini saya ingin juga merefresh bagi yang sudah pernah dengar, tapi bagi yang belum pernah dengar, saya ingin menyampaikan tentang pelajaran SPMA dari Pak Guru Mokhtar itu ciri-ciri manusia mulia. Ya, ciri-ciri manusia mulia. Nanti ada kaitannya dengan ayat Nadhiron lil basyar ini. Saya ada 7 ciri-ciri manusia mulia. Artinya yang membedakan manusia dengan binatang ya. Yang membedakan manusia dengan binatang. Yang pertama adalah manusia itu makanannya bermacam-macam. Tidak hanya karnivora tapi herbivora juga. Maka dia disebut omnivora. Ya, kadang misalnya ya kayak singa, ya dia maunya cuma daging. Kalau dikasih melon apalagi roti bolu ya enggak mau gitu. Demikian pula kambing. Kambing ya maunya dedaunan. Gitu. Kalau dikasih es krim juga enggak mau dia. Daging ya ada yang mau, itu pun terpaksa, tapi rata-rata enggak mau. Kalau manusia wes sembarang kali. Ya satu di antara perbedaan itu. Yang kedua, manusia kalau makan itu pakai tangan. Pakai tangan. Lalu dimasukkan mulut, ada adabnya lah. Manusia ini kita belum bicara agama loh ya. Kalau bicara agama tentu pakai tangan kanan, tidak boleh sambil berdiri, harus bismillah, itu kan agama. Sebelum agama kita bicara manusia dulu. Manusia makan pakai tangan. Sementara binatang langsung disosor. Nah kalau manusia coba misalnya di satu jamuan makan lalu langsung disosor, kan hilang derajat mulianya. Itulah. Lukus itu kera juga pakai tangan. Iya, dia kera pakai tangan, tapi kadang juga pakai kaki. Satu di antaranya adalah pakai tangan. Yang ketiga, bahasa manusia itu bermacam-macam. Bahasa manusia.
Kalau kita lihat kambing misalnya, dia cuma mbek, manggil ibunya ya mbek, sakit ya mbek, gitu kan, makan ya mbek. Manusia, weh macam-macam, macam-macam. Baru satu bahasa aja udah beda-beda. Manusia. Lalu yang keempat, manusia bedanya dengan binatang adalah manusia itu ketika diperingatkan, nah ini yang penting. Ketika diperingatkan, itu peringatan untuk manusia itu cukup dengan lisan atau tulisan. Misalnya di situ dilarang kencing, maka cukup ditulisi dilarang kencing di sini. Kemuliaan manusia akan membaca itu lalu tidak kencing di situ. Itu. Atau dengan lisan. Jangan. Dengan kalimat jangan-jangan, orang sudah menghindari pekerjaan yang dijangankan tadi, tidak boleh tadi. Tapi coba kalau binatang, misalnya taruh di dinding belakang rumah atau depan rumah sampean, anjing dilarang kencing di sini, anjing ke situ, kira-kira masih kencing enggak? Masih. Nah, itu kemuliaan manusia. Maka pertanyaan retoriknya adalah, ketika sudah ada tulisan dilarang kencing di sini, lalu masih kencing di situ, lalu bedanya dengan apa tadi? Itu. Karena kalau anjing di situ dikasih tulisan, dia enggak akan gubris itu dan tetap akan kencing di situ. Dilarang masuk, forbidden. Jalan satu arah, itu yang paling gampang. Saya aja masih sering melanggar. Jalan satu arah. Kalau manusia mulia itu tentu nggak masuk anak tulisan. Tapi kalau kemudian kita masih melanggar, berarti kita, nah gitu. Sehingga itu kemuliaan manusia yang keempat. Kemuliaan manusia yang kelima adalah manusia itu kalau makan dapat hasil usaha, itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk dirinya dan kebersamaan orang lain. Itu manusia, ya, manusia. Artinya jiwa sosialnya dan sebagainya itu tinggi. Belum bicara agama. Jadi kalau dia punya hasil usaha itu untuk dirinya dan keluarganya. Tapi coba kalau kucing itu kalau dapat tikus, ya, kucing itu kalau dapat tikus, misalnya, dimakan sendiri. Paling banter kalau seorang ibu yang sedang punya anak, maka dia bagi dirinya dan anaknya. Kucing. Gitu. Tapi kalau manusia, itu dimakan sendiri dan juga untuk kebersamaan. Nah, sekarang kalau ternyata manusia, ya, lalu juga ternyata dimakan sendiri, tetangga kanan kiri tidak boleh. Nah, ini pamannya, adiknya, atau apanya? Kira-kira. Jadi, malah Pak Guru sering ngasih gambaran gini. Gus, kalau kerbau itu, dulu kan Pak Guru penggembala kerbau ya. Kalau kerbau itu, saya kasih makan gitu, rumput, dia kalau belum kenyang, kalau ada temennya minta, disundang sama tanduknya itu. Kalau belum kenyang. Tapi begitu sudah kenyang, ada temennya minta, dipersilakan sambil-ambilan situ. Gitu. Dia hanya sebatas dia kenyang. Nah, coba kalau manusia ini. Manusia coba. Manusia ini kalau makan dan sudah kenyang di mana? Simpan kulkas. Simpan kulkas. Jadi itu makanya di dalam Al-Quran itu ada kalimat inhum illa kal an'am. Tentang peringatan juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Am tahsabu, apakah kamu mengira? Ya, am tahsabu anna aktsarahum, sungguhnya kebanyakan dari mereka manusia itu yasma'una mendengar aw yaqilun, ataukah memikirkan peringatan, kata Allah. Enggak. Inhum, mereka tidak lain hanyalah
kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum, bahkan lebih sesat mereka, adallu sabila, lebih sesat jalan pemikirannya. Itu tadi. Itu Quran itu. Ya. Ada yang masih ingat surat apa, ayat berapa? Ayo, sudah pernah sering saya sampaikan. Ayo, surat apa, ayat berapa? Loh, kok lupa itu loh. Tadi loh. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ayo, surat apa, ayat berapa? Halo. Kantor semua? Halo? Izin Gus, Al-An'am ayat 19. Keluar masuk ini. Jadi di surat Al-An'am itu tadi itu ternyata manusia itu. Lalu itu yang ciri kelima ya. Lalu ciri keenam adalah manusia itu selalu berusaha dan ingin ketemu sama penciptanya. Ya, ketemu sama penciptanya, gandrung cinta sama penciptanya. Nah, kalau binatang wallah alam, atau kalau misalnya benda-benda mati, wajar dia tidak kepingin ketemu sama penciptanya. Benda mati, kursi, meja misalnya. Tapi kalau manusia mulia itu begitu. Lalu yang ketujuh, manusia itu punya sejarah kelanjutan hidup di akhirat. Berbeda dengan binatang atau benda. Ya, kalau binatang atau benda, mereka ya hidup hanya di dunia ini, tidak ada sejarah kelanjutan ke akhirat, tidak ada. Ya, selesai, game over, dunia ini ya cuma di dunia ini, sehingga dia wajar kalau kemudian dia hanya fokus memikirkan bagaimana kenyang, bagaimana kuasa, bagaimana terhormat, atau bagaimana memuaskan nafsu di dunia ini, karena memang dia tidak ada sejarah kelanjutan hidup di akhirat. Kalau manusia itu punya sejarah kelanjutan hidup di akhirat. Sehingga mau tidak mau, ciri manusia mulia adalah dia memikirkan etape kehidupan selanjutnya. Itu 7 ciri mulia di antara kita. Ayo kita cocokkan pribadi kita masing-masing. Karena nadhiral lil bashar. Karena peringatan itu untuk manusia, bukan untuk binatang. Saya rasa itu kajian kita. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Assalamualaikum Gus, izin bertanya Gus. Silakan. Ini mengenai yang sedang ramai dan musimnya peringatan Hari Kemerdekaan ini loh Gus, dalam dalih memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kan banyak sekali acara lomba-lomba, yang salah satunya adalah banyak bapak-bapak yang memakai daster dan bahkan di make upin layaknya seorang perempuan. Fenomena seperti ini nah Gus, bagaimana dalam pandangan Islam menurut hukum Islam? Bukannya ini bertabrakan dengan hadis riwayat Abu Daud kalau nggak salah, yaitu yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang berpakaian seperti perempuan dan perempuan yang berpakaian seperti laki-laki, gitu Gus. Gimana Gus menurut Gus ini? Semoga bermanfaat nanti jawabannya Gus untuk semua saudara-saudara yang ada di grup ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu siapa ini? Mbak Yulia, Gus. Oh ya, jadi kita tetap berpegang teguh aja pada hadis tersebut ya. Memang dilarang laki-laki berpakaian seperti perempuan, atau sebaliknya perempuan berpakaian seperti laki-laki. Kalau itu memang disengaja menyerupai, ya memang sebaiknya tidak dilakukan, karena hadis itu memang melarang ya, untuk kepentingan apapun. Masih banyak kok, misalnya lomba-lomba untuk memeriahkan kemerdekaan RI itu masih banyak. Jadi saya memang kalau kayak SMA sendiri sejak dulu di masa Pak Guru sampai sekarang ya karnaval itu dibolehkan ikut ya, karnaval itu
Cuma ya pada dulu-dulu ketika anak-anak kecil itu, sekarang sih sudah jarang, terutama sekarang ini kan karena aneh-aneh. Kalau dulu kan memang karnaval itu orang misalnya berpakaian seperti Diponegoro, orang berpakaian seperti Jenderal Sudirman, benar-benar untuk apa ya, menapaktilasi perjuangan para pejuang zaman dahulu. Nah sekarang itu lebih kepada having fun, lebih kepada hura-hura. Makanya itu sekarang akhir-akhir itu Pak Guru kemudian sudah enggak mengizinkan lagi santri ikut karnaval apa. Tapi kalau gerak jalan tetap ya, gerak jalan apa tetap kita, karena itu untuk kedisiplinan. Karnaval yang enggak boleh itu karena Pak Guru nanti sudah ada yang pakai pakaian kayak setan, ada yang pakai laki-laki berpakaian kayak perempuan. Udah kayak gitu, jadi udah melenceng dari niatan untuk memperingati 17 Agustus. Orang sudah tidak lagi, wih para pejuang dulu hebat ya, tapi lebih kepada yaitu tadi nggak beda dengan karnaval yang ada di Brazil dan sebagainya gitu. Malah kayak di Jember apa itu sudah mirip ke sana, udah auratnya diumbar dan lain sebagainya. Bukan di Jember aja ya, tapi di banyak tempat itu. Nah itu yang melenceng. Menurut saya tetap tidak boleh dan sebaiknya dihindari lah. Masih banyak hal-hal yang bisa bikin lucu atau bikin lebih semarak, itu masih banyak. Oke. Selanjutnya yang lain, monggo. Ada lagi? Ini kami bersama rombongan sedang menuju Serang karena insya Allah besok hari Kamis itu kita ngadain baksos sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di SPMA cabang Serang, Banten. Setelah itu lanjut ke SPMA Sukabumi. SPMA Sukabumi juga insya Allah mau ngadain baksos juga di sana. Ini saya menuju ke sana. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Yang keras suaranya, dinyalakan mikrofonnya. Ada? Oke. Kalau tidak ada, lagi tadi ya, jadi peringatan tadi itu lil bashar, untuk manusia. Kita yang mengaku manusia sebelum sampai benar-benar beragama, itu sudah diberi peringatan bahwa kamu manusia bukan binatang. Karena kalau binatang tidak dibebani oleh pahala dan dosa. Kalau manusia dibebani oleh pahala dan dosa. Sehingga itu peringatan yang harus kita pakai untuk memperbaiki diri kita ke depan. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati, terus membimbing kita, mengampuni dosa-dosa kita terutama, dan membimbing kita dalam siratal mustaqim ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimat wal ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma ihdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu sayyidina Muhammadin. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa Rabbana najina wa alina ashabina min qawmi zalimin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi zalimin. Allahumma arfa' darajatana fi dunya wa khatimah. Allahumma tahhalana baba sama baba rahmatika. Allahumma anzil alaina rahmatan bi adadil qadil amtar wa bi adadil ahjar wa bi bihar wa qailahi jabbar bi rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar subhanallah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.